Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati, NPM 2103050099. Pada siang hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah manajemen e-learning. Terima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Arif Wiyat Purnanto, SPD, MPD, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan pada materi, yaitu berjudul I Will Guide to Learning Management System. Pada video ini saya menjelaskan melalui PPT yang sudah saya buatkan, dan akan saya bahas yang pertama, yaitu ada pokok pembahasan. Yang pertama ada 1. Latar belakang, 2. Atau definisi learning management system, yang ketiga ada fungsi dari learning management system, yang keempat itu ada syarat dari learning management system, yang kelima itu ada kelebihan dan kekurangan dari learning management system, dan selanjutnya yaitu ada contoh dari learning management system. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dari I Will Guide to Learning Management System, bahwa adanya learning management system ini merupakan suatu hal yang untuk memudahkan pada proses pembelajaran yang dilakukan secara daring maupun online. Pada sebelumnya kita telah mengalami suatu musibah, yaitu pada tahun 2020 yang telah dimana kita mengalami masa pandemi COVID-19. Dari hal ini membuat salah satu solusi untuk mempermudah proses pembelajaran secara daring atau online. Jadi adanya learning management system ini merupakan solusi atau cara untuk bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus bertatap muka atau tanpa harus bertemu dengan pendidik maupun dengan siswanya secara langsung. Sehingga pada learning management system ini memungkinkan adanya guru dan siswa itu bisa mengakses materi pembelajaran, tugas, ujian, lalu ada materi yang disampaikan, terus adanya interaksi secara virtual. Selanjutnya, dengan adanya learning management system ini, proses pembelajaran akan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga proses pembelajaran ini akan menjadi efektif dan efisien. Oleh karena itu, learning management system ini sangat mempermudah pendidik dalam melakukan pengelolaan, manajemen, dan penilaian terhadap peserta didiknya. Untuk tugas dan ujian dapat diberikan secara digital sehingga minimalisirkan dalam penggunaan kertas
pada umumnya dan memudahkan guru dalam melacak atau mengetahui perkembangan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Lembaga manajemen sistem ini juga bisa memberikan akses kepada siswa atau peserta didik untuk mengulang materi yang sulit dipahami, sehingga peserta didik mempermudah atau memberikan menerima suatu materi itu dengan fleksibel sesuai kebutuhan peserta didik dan bisa dapat diulang-ulang sampai peserta didik itu paham dan mengerti. Dan selain itu juga memperoleh umpan balik langsung dari guru, dan interaksi ini dan sesama guru dan siswa dalam forum tersebut atau dengan melalui diskusi online. Sehingga dengan demikian adanya learning management system diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif, di mana akses ini untuk mempermudah peserta didik dalam menerima dan menyampaikan menyampaikan kesulitan peserta didik maupun mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang sudah diberikan pada pendidik. Selain itu juga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pembelajaran serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi perkembangan teknologi, informasi, dan digitalisasi untuk masa depan mereka. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan LMS atau Learning Management System itu? Nah, yuk kita cari apa yang dimaksud Learning Management System. Learning Management System ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang untuk membuat atau mendistribusikan dan mengatur serta menyampaikan materi pembelajaran secara daring maupun online. Lalu, secara spesifik, Learning Management System ini sering juga disebut Learning Management Platform. Secara umum, perangkat lunak ini juga dirancang untuk membuat dan menyampaikan materi-materi pembelajaran. Learning Management System ini adalah sebuah sistem perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola dan menyampaikan dalam pelatihan online atau pendidikan dalam jarak jauh. Sehingga Learning Management System ini memungkinkan pengguna bisa membuat, mengelola, menyampaikan seperti kursus online, yaitu bisa meliputi dengan materi, tugas, ujian, atau bisa dengan adanya interaksi antara pendidik dengan peserta didiknya. Lalu, ide Learning Management System ini berasal dari e-learning. E-learning ini juga dikembangkan dari kebutuhan konten pendidikan atau alat pelatihan yang murah, mudah diakses, dan mudah digunakan, dinamis dan kolaboratif. Platform yang learning menyediakan infrastruktur internet di mana pembelajaran terjadi melalui berbagai teknik partisipasi. Learning Management System atau disebut juga LMS ini juga dikenal yang dianggap sebagai jenis manajemen konten online atau platform konten online.
Ini digunakan untuk menyampaikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja atau pengguna eksternal yang dapat dilakukan melalui jaringan internet. Dan ini bisa memberikan konten-konten dalam format yang dapat diakses, diunduh dan dikerjakan dari lokasi manapun di mana terdapat koneksi internet yang sudah tersedia. Sehingga penggunaan MS ini sangat fleksibilitas dan terdapat penghematan biaya, sehingga dua elemen ini merupakan dua kunci dari learning management system. Tetapi LMS ini juga merupakan solusi bagi pihak atau perguruan tinggi untuk menjadikan solusi dalam pembelajaran jarak jauh. Lalu ada pokok pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai fungsi learning management system. Learning management system ini merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam mengelola atau mengatur aktivitas pembelajaran secara online, dan fungsinya utama dalam MSS ini yaitu dapat menyediakan ruang digital di mana pengajar dapat menyampaikan materi pembelajarannya serta memberikan suatu tugas kepada peserta didik serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap peserta didik. Lalu di sini ada beberapa fungsi dari learning management system. Yang pertama yaitu penyampaian materi pembelajaran. Jadi dalam learning management system ini, bagi pendidik dapat mengunggah dan menyimpan materi pembelajaran yang akan disampaikan pada peserta didik, misalnya melalui seperti slide presentasi atau PPT, atau berupa video, atau berupa e-book, atau berupa file, atau berupa kuis. Itu bisa memberikan sebuah pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik, sehingga materi pembelajaran tersebut bisa diakses dan digunakan dimanapun dan kapanpun. Lalu fungsi yang kedua yaitu adanya pengumpulan dan penilaian tugas. Dalam pengumpulan dan penilaian tugas ini melalui learning management system ini, pengajar dapat memberikan tugas kepada peserta didik dan peserta didik ini dapat mengumpulkan tugas mereka secara online dan dengan ketentuan atau sesuai dengan waktu yang sudah tersedia dalam platform LMS-nya itu tersebut, sehingga pengajar juga dapat menggunakan LMS ini untuk menilai tugas para peserta didik tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu ada diskusi dan komunikasi. Jadi learning management system ini memungkinkan adanya ruang diskusi untuk pengajar dan peserta didik, sehingga terdapat peserta didik dapat menyalurkan atau si peserta atau pendidik bisa berkomunikasi dan sebagai umpan balik kepada peserta didik dalam melakukan hubungan komunikasi, sehingga peserta didik ini dapat mengajukan pertanyaan, berdiskusi dengan masalah materi yang akan dibahas atau pemikiran-pemikiran yang akan bisa
menjadi sebuah diskusi yang menarik dalam forum tersebut, sehingga itu bisa berupa fitur chat yang sudah tersedia dalam learning management system tersebut. Yang keempat yaitu fungsi yang keempat yaitu pelacakan kemajuan pembelajaran. Dalam learning management system ini, pengajar dapat melacak kemajuan atau dapat mengetahui kemajuan pembelajaran pada peserta. Manfaat atau kelebihan dari learning management system tadi yang bisa diatur dan bisa mencari materi-materi kuliah yang sudah disediakan pendidik maupun dosen, di mana ini sangat mempermudah bagi peserta didik untuk mempelajari atau mengakses materi yang sudah diberikan dan bisa dipelajari ulang dengan materi yang sudah disediakan pada learning management system tersebut. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu mengenai metode pembelajaran linear management system, di mana linear management system ini juga menggunakan teknologi informasi yang bisa berupa gambar, suara, animasi, lalu ada video, ada tag, di mana sehingga materi pembelajaran tersebut bisa lebih dimengerti, mudah dipahami, dan hal ini tidak akan membosankan bagi peserta didik untuk lebih semangat dalam belajar, dikarenakan dalam learning management system ini akan terdapat materi-materi yang bisa berupa animasi atau video-video yang menarik agar peserta didik itu agar pembelajaran secara online ini bisa menarik peserta didik untuk semangat dalam belajar. Lalu manfaat selanjutnya yaitu mengenai mendorong peserta didik atau mahasiswa dalam melakukan pembelajaran mandiri. Jadi dengan adanya learning management system ini berharap pendidik untuk peserta didik itu mempunyai kesadaran untuk bisa belajar secara mandiri dan bisa melakukan aktivitas melalui learning management system ini secara konsisten, dalam dimana dengan adanya akses yang bisa fleksibel, yang bisa dibuka kapanpun, dimanapun, sehingga peserta didik pun bisa melakukan pembelajaran secara mandiri dan bisa berulang-ulang dalam melakukan atau dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan pendidik kepada peserta didik ini. Lalu selanjutnya adanya konten pembelajaran untuk peserta didik atau mahasiswa yang dapat terdokumentasi dengan baik. Jadi adanya learning management system ini untuk pengiriman tugas, adanya dapat mengunduh file-file yang sudah ada di learning management system ini, terdapat dokumentasi dalam proses pembelajaran secara online. Lalu kelebihan selanjutnya yaitu untuk memudahkan adanya interaksi antara dosen atau pendidik dengan mahasiswa atau dengan peserta didik dengan adanya fitur obrolan atau adanya chat, sehingga di dalam chat tersebut bisa berdiskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan apabila
peserta didik tidak paham dalam materi yang sudah disampaikan atau sudah diunduh dalam learning management system tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas kekurangan dari learning management system. Dalam media pembelajaran online, bahwa learning management system itu juga terdapat kekurangan-kekurangan, yaitu antara yang pertama, satu, yaitu dibutuhkan adanya koneksi internet yang harus stabil dan bagus untuk mengakses learning management system, sehingga jika tidak adanya koneksi internet, proses pembelajaran itu melalui learning management system ini akan terhambat. Lalu kekurangan yang kedua yaitu adanya penerapan atau interaksi secara real time antara pendidik dan mahasiswa. Contohnya, apabila ada mahasiswa yang bertanya kepada pendidik, hari ini sementara pendidik itu tidak bisa, atau pendidik baru bisa online-nya besoknya. Jadi jawaban itu akan dibalas pendidik tersebut dengan sudah menerima pesan dari pendidik telah sampai pada pendidik agar disampaikan dan akan terkirim pada esok harinya. Lalu kekurangan selanjutnya adanya membutuhkan perangkat penunjang, misalnya yaitu ada komputer, harus ada laptop dan smartphone atau HP untuk bisa menggunakan learning management system. Nah, pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai contoh-contoh dari learning management system. Dalam penggunaan learning management system ini menjadikan proses pembelajaran akan lebih menyenangkan. Adapun beberapa contoh learning management system yaitu yang sering kita temui dan kita gunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh atau online, yaitu seperti yang pertama ada Savina Edlink, yang kedua ada Google Classroom, ada yang ketiga ada model, yang keempat ada ruang kelas, yang kelima ada Edmundo, yang keenam ada Assembler Education, yang ketujuh ada Kahoot, yang ke-8 ada Kelas Jojo, yang ke-9 ada Tismin. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan kepada teman-teman yang mendengarkan dari atau melihat video saya mohon maaf. Saya mohon maaf apabila saya ada kekurangan dalam menyampaikan materi mengenai learning management system ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.